وفؤادي قد بدا بني صلوا على النبي محمد. Mana lakinya ini? Kayak gisi pengajian ibu-ibu. Rebuan pindah ya. Salam takzim kami sampaikan kepada para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapakku beserta jajarannya, ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam ta'zim dan hormat kami kepada keluarga besar Bapak Sahlan dan Ibu Iin Rastini. Ini jamaah istiqamah ini. Ini presidennya ini. Mana Bu Iinnya mana? Ah tuh. Masya Allah. Presiden Gresik. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Yang insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya, diberkahkan rumah tangganya, diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang berbahagia Saudara Alif Nur Rifai dan Saudari Keke Tiah Rismayanti, yang insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, segera memiliki keturunan yang saleh salehah, dan insyaallah dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wat dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini zirrikal asma fahum sufunun najatihi mana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina
wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kebahagiaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba, tatkala datangnya ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi Habib Muhammad sudah banyak keluarin ilmunya. Udah belum? Paham nggak? Kalau udah paham kita tutup doa. Artinya udah paham. Udah paham belum? Gue bilangin lu. Sejam lu ceramah Habib Muhammad, nggak pernah lu Habib Muhammad ceramah sejam. 40 menit udah kejang-kejang. Kita doakan guru kita Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf, Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kita Habib Muhammad, Habib Bagir, Habib Hanif menjadi sahabat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, dijelaskan di dalam Al-Quran, wahai orang yang beriman, dan dikatakan seseorang yang beriman berarti orang tersebut panggilan dan pandangan khusus dari Allah. Kalau dikatakan ya ayyuhan nas, setiap manusia, nah ini dikatakan nih, kalau setiap manusia keseluruhan, mau dia beriman kepada Allah, mau dia tidak beriman kepada Allah, yang jelas pastinya dia pasti yakin dan percaya kepada Allah. Yang dipanggil ya ayyuhan nas, mereka yang percaya kepada. Kalian diciptakan yang tadinya sendirian, kemudian diciptakan berpasang-pasangan. Oi, oi, ibu, sare. Gue demen kalau pengajian banyak emak-emak. Emak-emak mah istiqomah. Bohong. Yang pengajian pasti ikutnya nenek-nenek. Yang muda mana mau, mendingan dia nongkrong. Ini mestinya nenek-nenek yang jadi pelopor. Makanya saya kalau keluar acara, istri saya nggak takut. Iyalah orang yang ngefans emak-emak. Ngejar-ngejar dikit ngos-ngosan. Yang tadinya Allah ciptain kita dengan kesendirian, lalu Allah ciptakan kita dengan berpasang-pasang. Berarti seseorang yang dikatakan berpasangan ada laki-laki dan juga ada para. Berarti pasangan ini laki-laki dengan laki-laki bukan pasangan.
Gelo. Perempuan dengan perempuan bukan berpasang-pasang. Setiap berpasangan itu ada tinggi, rendah, pendak pendek, pendak pendek. Gak ada bagus-bagusnya lu bahasanya. Ada kurus, ada gemuk. Kalau gendut ngatain. Ya kan? Ini ada siang, ada Allah ciptain tuh berpasang-pasangan. Gak mungkin ayam jago kawin sama ayam jago keluar telur. Kiamat kubro. Setiap manusia yang dikatakan berpasangan berarti ada tujuan Allah menciptakan pasangan. Lihat Nabi Adam. Waktu hidup sendirian di surga. Hampa hidupnya. Kalau katanya Bang Haji Roma, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Wai wai wah wai wah wai. So ngarti lu. Yang namanya cinta, kalau sesuatu itu hadir di depan mata dan teringat di dalam hati dan merusak pikiran, itu namanya cinta. Mau makan teringat, mau tidur teringat, itu yang namanya cinta. Di sininya ngegolak kayak air mendidih. Di sininya menggolak, di sininya mikir. Lagi apa ya? Udah emam belum ya? Nabi Adam tahu kehidupannya ini hampa. Allah ini memberikan dengan segala bentuk kasih sayang kepada hamba. Diambillah satu tulang rusuk di sebelah kiri bagian bawah. Bu, ibu itu diciptain dari tulang rusuk seorang suami sebelah kiri bagian, bukan atas. Kalau atas masih lurus, agak lurus, tapi kalau bawah bengkok. Dilurusin paksa patah, didiemin makin tambah bengkok. Itu perempuan. Makanya seorang suami paling susah ngatur istri, Pak. Betul nggak? Dikerasin balik keras. Urusan sholat syariat masih nyaut. Neng, sholat tak dulu. Saat diciptakannya berpasang-pasangan, berarti Allah tahu betul setiap manusia itu hidup nggak bisa sendiri. Yang jomblo makan gak enak, tidur. Kalau yang udah nikah pengantin baru, neng ke masuk kamar, alif mana alif? Alif, ba, ta. Ini kenapa orang tua ngasih namanya Alif? Biar hidupnya lempeng. Lah emang bener, tanya orang tuanya sana. Emang di Gresik di sini, emang ada alifnya bengkok. Lempeng, alif istiqomah, lurus. Sirotol. Di Jakarta ada dokter namanya Lakas Sodrok. Demi Allah beneran nggak percaya. Searching di Google dokter Lakas Sodrok, keluar namanya. Lu mah kagak percaya lu. Kenapa? Nih saya ngomongin nama dulu dah. Lu kayaknya salah aja lu. Dulu Pak, Bu, ada orang alim meninggal dunia.
Saya ikut memakamkan. Pemakamannya saya ikut. Begitu proses pemakaman, lagi baca talqin. Man rabbuka, Allahu rabbi, wa man nabiyuka. Itu lagi baca talqin. Saya nengok, saya duduk di pinggiran batu nisan. Ini nisan nih, pinggirannya kuburan tuh, kan ada tempat duduknya tuh. Saya duduk, orang semua duduk, kita duduk dong. Saya nengok ke kiri, ngakak saya. Ketawa saya nggak kuat. Yang meninggal orang alim, teman saya sebelah saya, diem nggak, diem nggak, diem nggak. Tinggal dicubitin saya. Saya nggak bisa tahan, lebih baik saya bangun. Saya keluar dari acara pemakaman itu, saya keluar. Begitu mereka bubar, sebelum bubar saya masuk lagi, saya duduk, tetap saya masih ketawa. Lu gila ya? Ini yang meninggal orang alim. Demi Allah hatiku sedih. Gue waktu datang duduk sini saya sedih. Begitu gue nengok batu nisan, hilang sedih gue. Ngakak, nggak kuat. Kenapa? Lu baca aja tuh namanya. Rabo bin Kamis. Lu aja ketawa, gimana gua? Namanya Rabo bin Kamis. Punya kakek Selasa pasti. Punya nenek Senin. Kenapa sih nama itu penting di dalam urusan untuk memilihkan buat anak? Biar apa? Biar itu doa yang diberikan oleh orang tua berupa nama menjadi satu doa yang terbaik di dalam kehidupan anak. Makanya orang tua memberi nama Alif. Kenapa Keke dikasih Keke namanya? Biar mantap, kekeh. Boleh tanya orang tuanya. Pokoknya apa aja kekeh. Mau orang ke kanan, kekeh. Orang ke kiri, emang. Lah emang namanya. Nama itu satu prinsip di dalam kehidupan. Udah, saya nggak ngebahas nama dulu rumah tangga dulu. Yang namanya rumah tangga, tadi saya sebelumnya Nabi Adam. Allah menciptakan Siti Hawa lewat tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri bagian bawah. Nabi Adam bilang sama Allah, ya Allah, ini siapa? Cantik bener. Lah emang perempuan cuma satu. Nabi Adam saat lagi tidur, diciptakanlah Siti Hawa. Begitu melek ada orang, perempuan, beda jenis. Begitu pas lagi dilihat, ya Allah, cantik bener, main pegang aja. Begitu mau dipegang, tegur sama Allah, Adam, gak boleh main pegang-pegang aja lu. Kenapa ya Allah? Ini harus ada maharnya. Tuh, perempuan. Oi, Neng, bukan ini. Neng, ada? Agak ada. Neng, perempuan itu punya harga diri, Neng. Main cekal, mau aja lu. Pegang sono, pegang sini. Perempuan tuh ibaratnya tuh jangan mau kayak mangga sama jeruk. Dah, nggak percaya Bapak? Bu, Ibu kalau ke pasar beli jeruk, dicium apa dipencet? Ayo jujur. Dipencet apa dicium? Begitu beli jeruk, pencet. Oh, agak keras, asam nih. Cari yang lembekan. Ini agak manis. Masuk dalam hitungan, dipencet dulu baru masuk. Enggak, begitu dipencet keras ditinggalin.
Betul. Beli mangga, dicium apa dipencet? Cium. Oh, harum. Manis nih. Nggak ada harumnya. Taruh lagi. Emang enak perempuan jadi begitu? Main pencet, nggak jadi. Main cium, nggak jadi. Perempuan tuh harus punya ilmunya, ilmu duren. Ayo. Siapa yang berani pencet? Ayo ngomong, siapa yang berani pencet duren? Bonyok tangan lu. Nyiumnya juga, hati-hati. Gak mau main dekat, wah ketuncep hidungnya. Tapi begitu saat dipegang, harumnya sudah semerbak, buka, manis pasti isinya. Itu perempuan. Ya, sekarang mah cuman modal dikasih bunga. On. Dikasih bunga setangkai sama coklat senang. Thank you AA. Lah elah. Gue pengen takol aja. Neng. Neng. Perempuan itu terhormat, Neng. Terhormat tuh perempuan. Berkah siapa? Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diangkat derajatnya oleh Allah. Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu. Nggak ada di bawah telapak kaki bapak. Lah emang bener Pak, saya nggak ngomong apa, saya memang bener Pak, laki-laki tanpa perempuan Pak nggak akan pernah jadi laki-laki Pak. Betul nggak? Lah emang saya salahnya di mana saya ngomong? Saya minta maaf, deketin para alim ulama. Ibu datang ke pengajian butuh nggak sama ulama? Ustazah, kiai, ustadz, habaib, ulama bukan? Ulama. Siapa yang bisa melahirkan ulama? Perempuan. 1-0 Pak, kita kalah. Dunia tanpa perempuan kosong. Emang ibu bisa hidup sendirian, Bu? Butuh laki-laki. Seorang yang jenius, seorang yang pintar, Albert Einstein, cerdas nggak? Pintar nggak? James Armstrong, pintar nggak? Itu mereka pintar, mereka baik, mereka terlahir dari rahim seorang perempuan yang soleh. Semua para wali min auliyaillah yang ada di dunia ini terlahir dari seorang perempuan. Kalah banyak kita Pak. Betul Pak. Kalah banyak. Surga ada di bawah telapak kaki seorang perempuan. Ibu perempuan bukan? Saya lagi ngebahas perempuan, lu jangan ngomong ibu, ibu, ibu. Perempuan. Presiden sekalipun gak akan pernah jadi presiden kalau tidak dilahirkan oleh seorang menteri, camat, bupati, semua sampai Pak Kuwu terlahir dari rahim seorang. Berapa kosong udah tuh? Hah? Banyak. Tapi ingat Bu, surga perempuan boleh punya di bawah telapak kaki seorang ibu. Ibu betul ya? Lah emang ayatnya begitu kan? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Karena kalau perempuan dan dia belum kawin, gimana punya surganya? Tapi ingat, ibu boleh punya surga. Perempuan akan diciptakan satu surga di bawah telapak kakinya.
Tapi ingat, seorang perempuan bisa masuk ke dalam surga jika mereka telah menikah. Masuk surga, keridhaannya ada sama siapa? 4-3 Bu, langsung kalah Ibu. Betul? Bu, Bapak yang dirahmati oleh Allah. Kadang di rumah tangga kan suka ada konflik. Ya, ada masalah pasti ada. Namanya juga manusia. Kadang suami bikin salah, kadang istri yang bikin salah. Kadang perempuan juga kadang egois Pak. Mereka salah tapi nggak merasa dirinya salah. Karena wanita itu lebih tinggi dengan jaga image-nya. Karena wanita itu memang betul-betul ngerasa dirinya itu paling hebat. Dunia benar, kalau nggak ada perempuan nggak manfaat dunianya. Nggak manfaat. Tapi ingat dong, Allah menciptakan seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan. Setiap laki-laki sebagai pemimpin wanita. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Insya. Kalau ada permasalahan di dalam rumah tangga, jangan pernah cari orang ketiga. Ngobrol sama sahabat, ngobrol sama mertua, ngobrol sama ipar, ngobrol sama tetangga. Jangan. Kenapa? Kadang suka mereka itu, kadang juga bisa ngomporin. Betul apa enggak? Betul apa betul? Kalau ada masalah, gue pengen ngomong sama Alif nih. Tadi di rumah nemenin gue, begitu gue kemari dia Yang namanya laki-laki, kalau udah ribut, saya cuma mau ngasih tahu ke bapak nih Pak. Kalau perempuan lagi marah, bapak jangan ikut campur dalam marahnya. Jangan makin ditambahin Pak, bisa kiamat kubro. Sama juga begitu perempuan kalau ngelihat seorang suami lagi marah, diamin. Diamin, tanggepin aja. Iya, maafin, aku salah. Udah gitu-gitu aja gitu. Ngeredam. Jangan makin merasa diri nggak salah, makin tambah rame rumah tangga. Jangan. Kalau bisa ada masalah, suami istri, anak titipin dulu ke rumah mertua ke rumah ipar ke. Kalau nggak punya anak, jalan berdua, selesain masalah di luar. Ini ke Ciawi deket, pasar Ciawi deket nggak? Pasangan rumah tangga lagi ribut, ajak tuh makan es kelapa. 1 batok kelapa, sedotan 2. Iya kan? Romantis kan? Kira-kira kalau begini jadi ribut nggak? Usahakan sesuatu permasalahan di dalam rumah tangga jangan diberitahu ke siapapun kecuali guru. Kecuali guru, mungkin kita kurang di dalam nilai agama, kita nggak paham masalah agama, datengin gurunya. Ustadz, Kiai, Ustazah, Habib, ini saya rumah tangga begini, gimana cara jalan keluarnya? Ngobrolnya berdua, suami istri datang. Bukan cuman istri doang yang ngadu, suami nggak tahu. Nggak boleh, itu sama juga bongkar aib rumah tangga. Bawa suaminya, kalau bisa telepon, suami ada di sampingnya, dijelasin, diselesaikan, itu jauh lebih baik. Saya mau ngomong masalah rumah tangga nih, sekarang udah banyak yang tahu. Mereka udah lebih paham lah dalam rumah tangga. Yang pastinya pasangan anak muda, Habib cuman mau ngasih saran ke ini malam pertama ya Kak. Malam pertama, malam kedua. Malam pertama, malam kedua ke. Kok tawan ibu? Pengantinnya aja lupa. Malam kedua, malam pertama ke. Senyumnya. Malam kedua ya. Ini malam kedua. Percuma ke. Laki kalau paling berani kalau di rumah sendiri ke. Kalau di rumah keke nggak bakal berani dia. Nyolek aja nggak berani.
Apalagi kalau kamar pengantin sebelahan sama kamar bapak. Nggak bakalan. Kalau semalam belum sempet, nih malam disempetin, nih malam Jumat. Tar dulu gue belum selesai ngomong, lu ngapa? Ini pikirannya yang mak malah yang udah kesono-sono. Suruh Alif ambil wudhu itu maksudnya. Bikin emosi aja lu. Suruh Alif ambil wudhu, sholat hajat, Alif jadi imam, Keke jadi makmum. Ya. Selesai doa, suruh Alif yang doa. Ya Allah, sebagaimana Engkau dulu haramkan kami saat berdekatan, sekarang Engkau halalkan kami. Berilah rezeki kami, dekatkan rezeki kepada kami yang halal, yang tidak akan pernah Engkau haramkan. Keke jawab, amin. Ya Kak? Yang kedua, Alif suruh ngomong lagi. Ya Allah, sebagaimana dulu Engkau haramkan, saat ini Engkau halalkan, kami beribadah bersama. Ya Allah, izinkan kami untuk selalu jalan di dalam keistiqomahan, untuk selalu beribadah berdua di hadapan-Mu ya Allah. Kakak gembet amat lu. Kakak yang jawab, amin. Paham ya? Yang ketiga, ya Allah, dulu kami bersentuhan dalam keadaan haram. Sekarang saat kami bersentuhan, Engkau halalkan sentuhannya kami. Keluarkan malam ini bibit yang terbaik, yang soleh-solehah di hadapan-Mu ya Allah. Bodoh amat. Emang di sini semua namanya keke apa? Ya Kak ya? Selesai ambil tangan suami, cium tangannya. Ya? Alif cium keningnya Keke. Lah ngiri lu. Lah ngapa? Emang nggak pernah ibu digituin? Nggak pernah. Apek sih lu. Wangi, makanya wangi. Bau kompor. Bau kentopo. Bu, mau suami betah di rumah nggak? Dandan tuh. Yang rapi, yang wangi. Kalau ngaji, rapi banget, lipstick sampai muter. Pakai bedak sampai 2 cm ditepok ngebul. Giliran depan suami, seada-adanya rambut dicepol, muka berminyak, bisa goreng tahu. Daster bolong atas, bolong bawah, mana pakai peniti. La ilaha illallah. Tuh peniti mandi ngikut. Kecuci ngikut, ngejemur ngikut, nyetrika ngikut. Suami mau peluk tangan ketojos. Seneng kagak tetanus. Jangan. Ya Bu ya. Bu, saya ngomong kayak gini karena saya pengen. Ya Allah, Nabi SAW kan sudah mengatakan di neraka paling banyak perempuan. Ayo dong Bu. Kalau bukan dari majlis-majlis seperti ini, kapan kita mau dapat perubahan? Tapi ingat, yang laki-laki juga punya tanggung jawab Bapak. Di dalam Al-Quran paling banyak Allah menyebutkan masalah seorang suami. Tugasnya untuk mendidik anak-anaknya. Tugasnya ibu berikan susu yang terbaik. ASI yang terbaik, jauhkan dari yang haram. Didik Bu, Pak, didik anak-anak kita. Mulai dari baca alif, ba, ta. Iqra dari pertama sampai Iqra 6, usahakan dari ibu atau bapak. Kenapa? Karena itu akan jadi jariah kita besar pahala di hadapan Allah. Ini anak Allahumma jadi ulama, ngapalin Quran, pahalanya kita dapat. Allahumma ini anak bisa bahasa kitab, bisa baca kitab dengan bahasa Arab, alhamdulillah kita pun dapat pahala. Sayang makanya kalau ada seorang anak yang diserahkan kepada ustadz dari mulai Iqra 1 sampai 6. Kenapa? Orang tua nggak bakal kebagian. Saya jujur, Ipah di rumah galak sama pagi. Masalah ngaji, galak luar biasa.
Saya kalah galaknya sama Ipa kalau masalah ngaji. Betul-betul. Dan Ipa kalau seandainya bilang, pagi ngaji. Kadang pagi yang namanya anak-anak ya. Ntar dulu mah, sebentar lagi mah. Datang, diambil, diseret. Ngaji. Masih banyak tingkah. Baru tuh, Walid. Jagoan datang. Cuman nengok, ada apa? Ngaji langsung. Dalam urus anak, orang tua juga harus ada di dalamnya. Jangan semuanya diserahin ke orang. Setiap seseorang yang bisa kita ngajarin anak kita, paling lama berapa jam sih? 2 jam paling lama. Sekolah sampai 7 jam, oke 7 jam. Tapi paling banyak di rumah sama siapa? Orang tua. Didik dan berikan waktu yang berkualitas untuk anak-anak kita. Ini akhir zaman, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Banyak ngelencengnya, banyak yang nggak baik. Liatin pergaulannya bapak, ini tugas bapak pak. Punya pergaulan dilihat, bertemannya sama siapa, nongkrongnya di mana, ngobrolnya sama siapa. Cari tahu ibu. Sering-sering buka handphone anak. Bip pakai fingerprint, bip pakai password, bip pakai pola. Suruh dia buka. Bip susah, ambil cita handphone. Sekarang anak mah menang terus sama orang tua. Orang tua mah kalahnya banyak sama anak. Betul nggak? Orang tua sekarang mah alasannya mah sayang, padahal enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jika ada satu anak kita, ibu, saya yakin. Ini jamaah yang hadir perempuan, laki-laki yang di sini ini ahli majelis. Orang yang ahli ibadah, saya yakin insya Allah. Tapi yang saya khawatirkan, kalau di rumah kita ada yang nggak pakai kerudungan, yang nggak menutup aurat, sudah cukup masuknya orang tua kita ke dalam neraka jahanam. Cukup. Ibu enak, bapak enak, ibadah, hati-hati. Anak-anak kita jauh dari Allah, hati-hati. Tanggung jawab mah seorang bapak. Makanya Pak, Bu, cuman satu, nasihatin, kasih teguran kepada anak-anak kita. Nah, jangan lupa salat, Pak. Subuh bangunin. Kalau mau diguyur, guyur. Kalau orang sekarang mah nggak ada yang berani sama anak begitu, begitu diguyur marah, ngamuk anak. Orang tua bisa dibentak-bentak. Sampein dengan kelembutan. Nah, jujur, kalian enggak ibadah kepada Allah, ini yang tanggung jawab sampai ke akhirat. Yang namanya orang tua mah enggak pernah mau minta apa-apa sama anak, cuman minta di dalam doa, Rabbi habli minas salihin. Mintanya kita jadi punya anak tuh anak-anak yang soleh, yang solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan anak bisa mengikuti apa yang diperintahkan Allah tergantung orang tuanya. Kadang orang tua sholat kagak, ngaji kagak, anak di madrasahin, harapan ini anak bisa hafal Quran, kan geblek. Anak ini bisa mencontohkan bagaimana orang tua ibadah. Makanya pada di zaman Nabi SAW, saat Nabi telah tiada, Nabi telah meninggal dunia, sahabat berbondong-bondong ngedidik anak-anak dengan bagaimana caranya. Dari umur 1 tahun udah dididik untuk ngikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saat dia dewasa aman. Kita anak umur 3 tahun lagi ngapain Bu? Megang handphone udah lincah banget. Betul nggak? Mana yang ingat sama Allah umur 3 tahun udah nggak ada. Lihat anak umur 2 tahun baru bisa jalan, ngelihat orang tuanya sholat, bohong kalau tuh anak nggak ngikutin cara ruku, cara sujud, Allahu Akbar, walaupun dia langsung sujud nggak pakai ruku. Pengen kita ngelihat anak-anak kayak begitu, contohin di depan mata mereka. Kalau di depan matanya orang tuanya ibadah, pasti anak juga ibadah. Ini orang tua kagak main judi online, pakong. Togel. Tahu nggak togel? Tolol gelo. Pak, Bapak, nggak ada judi yang menjanjikan, nggak.
Wallahi nggak ada. Saya punya tuh lagi live di TikTok. Bib, hukumnya main judi online apa? Haram. Nggak boleh Habib, nggak boleh. Kalau hukumnya judi online pakai foto ulama bagaimana? Lah PA. Lah jangan, nggak boleh. Masa ulama di ntar kalau ada yang ngelihat itu ulamanya aja main judi online, nggak boleh. Dia capture, dia kirimin ke saya, ternyata foto gua. Kenapa foto saya? Jawabannya apa? Maksudnya Bib, kalau pakai foto ulama, kali kalau menang kan jadi berkah. Ilah, haram ya haram, nggak boleh. Nggak ada judi yang menjanjikan, nggak ada. Udah demi Allah nggak ada. Salat duha itu udah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, nggak ada orang yang namanya main judi terus kaya, nggak ada. Ibu salat duha, bapak salat duha, bapak keluar rumah, rezeki insya Allah bakal datang. Walaupun sedikit berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal, buat apa kita main judi, terus banyak duitnya, tapi nggak berkah. Ingat, itu akan jadi penyakit buat diri kita. Bakal jadi penyakit buat istri kita. Bakal jadi penyakit buat keturunan kita. Na'udzubillah min dzalik. Sesuatu yang haram masuk ke dalam mulut keluarga kita, ingat, itu akan menjadi penghalang tatkala kita harus masuk ke dalam surga, dialihkan untuk masuknya kita ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min. Hati-hati, hati-hati. Benar Bu Pak. Gak ada kalau kita bilang mah, saya mau tanya mau hidup berkah, mau jadi orang kaya. Mau kaya apa mau berkah? Kaya yang tuh mintanya gitu. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang yang kaya juga berkah. Hidup sedikit rezeki alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Tuh syukur aja udah sama Allah. Jangan dipaksain. Jadi laki-laki Pak, kita jadi laki-laki tanggung jawab dunia akhirat. Tugasnya seorang suami apa? Berikan satu nafkah yang halal. Kadang ada yang nanya, Habib bagaimana kalau saya udah bertahun-tahun gak pernah dinafkahin, lahir wa batin gak pernah. Saya disuruh kerja ke luar negeri. Begitu saya kerja di luar negeri, tiap bulan saya kirimin uang buat anak, buat orang tua, buat mertua. Boro-boro Bib nyampe ke mereka. Lihat, laki-laki begini mas, saya bilang kalau ada suami kayak begini tuker sama mangkok. Lah emang benar, mangkok jauh lebih bisa lu buat apa aja. Buat nampung sop, bisa. Buat kacang hijau, buat kobokan. Lebih manfaat mana itu suami sama mangkok? Nah, mangkok jauh lebih semangat. Semuanya yang ada di dalam itu, kehidupan kita nih, ya Allah ya Rahman, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kata orang Gresik mah, life is choice. Ngerti nggak lu? Hidup itu pilihan coy. Besti, oi Besti, hidup itu pilihan. Mau gimana arahnya? Oh udah kasih jalan buat kita kok. Mau baik ada jalannya, mau rezeki yang halal ada jalannya, ada usahanya. Itu dari Nabi SAW banyak caranya yang dikasih oleh Nabi. Mau jalan yang gak baik, ada dikasih jalan. Nih malam Jumat alhamdulillah kita dikumpulin kayak begini. Alhamdulillah. Nah hadis Nabi SAW, salah satu malam doa yang tidak pernah dihijab oleh Allah. Doa pasti dikabulkan. Salah satunya malam Jumat. Alhamdulillah. Coba, kalau nggak ada acara gini, ibu, bapak lagi ngapain di rumah? Boro-boro tidur, lihat handphone, buka grup, gibah, dah isinya gibah. Yang laki nongkrong rumah tetangga, datang 2 orang lagi ngendaplek. Betul? Anak muda, nah, yang biasanya di rumah mabar sama temennya, FF, ML, PUBG. Coba lihat. Tapi ini sekarang Allah kirimin kita ke sini. Allah ringanin langkah kaki kita menuju majlis yang mulia kayak begini. Coba. Allah kurang baik apa sama kita?
Orang yang duduk di dalam majlis, yang dimana di dalam majlis tersebut disebut nama Allah dan Nabi, pasti dosanya itu orang diampuni oleh Allah. Bu, Pak, kita nih ya Allah ya Karim, dosa kita itu banyak yang luar biasa, tapi memang nggak sadar kita nih. Penyakit datang, kadang itu jadi satu ujian, kadang itu azab. Betul apa enggak? Mudah-mudahan yang punya penyakitnya diangkat sama Allah. Ya Rabbal Alamin. Yang hatinya gundah, Allah berikan ketenangan dalam hatinya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, nggak berasa udah 1 jam saya ngomong ya. Udah kurang jam 2 ya. Setuju nggak? Gue nggak. Saya tadi tanya sama Habib Muhammad, Bib, lu 1 jam ceramah, iya, berbusa nggak mulut? Enggak, Bib, alhamdulillah, katanya gitu. Yang pusing hadroh, belum dibayar. Mana Habib lama banget lagi dah, katanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yuk sama-sama yuk di tahun baru ini 1444 Hijriah, bangkit keimanan kita, diangkat dong. Dikuatin saat kita mau ibadahnya kepada Allah. Masa hidup kita begini-begini aja? Emang mau jalan di tempat kita hidup? Nggak mau ngerubah takdir. Rubah takdir kita dengan apa? Ibadah kita ditambah dong kepada Allah. Yang kemarin, tahun kemarin sholat duha aja 4, nih tahun ditambah 6, 8, 10, 12, tambahin. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, tahun ini ayo ke bed Quran gitu, buka, walaupun 1 ain, baca. Kenapa? Ini ada perubahan, hijrah dari sesuatu yang nggak baik menjadi yang baik. Yang tadinya ahli maksiat menjadi hamba yang taat. Inilah yang diinginkan oleh Nabi SAW. Tahun bertambah, umur kita nambah apa berkurang? Kematian kapan aja bisa datang, Bu Pak. Kapan aja bisa datang. Nggak nunggu kita siap mau kagak siap, mati ya mati. Paeh ya paeh. Betul nggak? Yang 60 ada 3 tahun lagi. Lah Nabi meninggal umur berapa? 63. Berarti kan umatnya nggak jauh-jauh meninggalnya sama Nabi. Yang 63 ada. Tinggal cabut sikring. Ayo perubahannya dong, harus ada perubahan. Kenapa? Bu, Pak, karena ajal nggak nunggu kita siap. Kalau kematian itu sudah waktu yang saat yang tepat, nah di situ tuh Nabi SAW mengatakan, jika ingin melihat seseorang semasa hidupnya, baik buruknya, lihat bagaimana matinya, kata Nabi SAW. Tuh, kalau kita kan selalu berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita minta mati dalam keadaan baik, ibadah kepada Allah. Kalau kitanya jauh dari ibadah, gak mungkin kita mati dalam keadaan ibadah. Kalau kitanya paling sering bermaksiat, pasti mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah ini. Ibu, keridhaan Allah ada pada suami. Gapai keridhaan suami. Gapai keridhaan Allah lewat suami. Bapak punya keridhaan juga. Ada sama siapa? Orang tua, Pak. Datengin orang tua, kasih rezeki, kasih yang baik kepada orang tua. Nah, tahun ini gak pernah sedekah, mulai tahun yang baru ini, tahun yang lalu gak pernah sedekah, tahun ini mulai dengan sedekah. Sedekah yang banyak, yang kemarin 2.000, tahun ini 5.000. Bohong kalau nggak dikasih perubahan di dalam kekayaan kehidupan kita. Mau kaya nggak? Mau kaya nggak? Sedekah. Kita ini hidup di pancingan, kita dikasih sama Allah. Tahu cara mancing? Tahu Pak? Tahu cara mancing? Ada benangnya, ada kailnya, betul? Mau dapat ikan gede, mau dapat ikan kecil? Mau gede, mau kecil? Tergantung umpan. Nggak mungkin ikan teri kita tempel jadi umpan ikan paus kemakan. Kata ikan pausnya apa-apaan nih? Kalau mau dapat umpannya gede, dapatnya pasti gede. Coba dalam waktu 1 bulan ini aja. Saya cuma mau ngasih tahu. Ini Muharram udah mau habis. Ini Muharram udah mau habis. Sedekah di bulan Muharram
Bohong kalau seandainya nih ibu nih, bapak keluarin duit yang biasanya 2.000, ngelihat 5.000 tuh berat banget keluarinnya, lepas 5.000 selama bulan Muharram ini selesai. Lihat bulan Safar, rezeki apa yang kita bakal dapetin. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Cobain. Benar, sedekah nggak bakal kita miskin, nggak bakal dimiskinin kita sama Allah. Daripada main judi, daripada buat modal judi maksudnya. Kalau modal usaha mah silahkan. Ya, tapi kalau buat modal judi habis dia. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan deh orang kita, keluarga kita Allah jaga daripada perbuatan yang nggak baik. Ya, rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dijauhin dari segala buat bapak. Mudah-mudahan Allah ringanin rezekinya, diberkahin rezekinya, rezeki yang halal, yang berkah, yang gak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Sehingga orang tua kita, keluarga kita semua izin daripada Allah, makan rezeki yang halal akan membawa kehidupan kita juga menuju jalan yang di Allah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca qasidah, mau. Tapi sebelumnya saya mau ngasih amalan dulu. Mau kaya nggak? Saya ada amalan, mau nggak? Mau nggak? Kerja. Lah emang orang mau kaya apa? Ya kerja. Ya Ghani, ya Mughni. 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 Aghnini. Aghnini. Paham ya? Dibacanya ya Ghani, ya Mughni berapa kali? 40 kali. Ya Ghani, ya Mughni dibaca 40. Aghnininya dibaca kapan? Per 10 kali. Ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni 10 kali Aghnini. Ke-11-nya Setelah itu lanjutin lagi ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni. Setelah 10 kali, ke-11 kalinya baca apa? Aghnini. Sampai kapan? Berarti ya Ghani, ya Mughni 40, Aghnininya berapa? Hafal ya? Hafal ya? Dibaca aja kapan, Bib? Dibacanya kapan? Di tengah-tengah setelah khatib salat Jumat. Ini besok nih. Ini besok nih Jumat nih. Khatib duduk mau naik ke khutbah kedua, itu dibaca. Ya, pas lagi Bilal membaca sholawat, baca ya Ghani, ya Mughni, 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 Aghnini. Gitu ya. Bib, kalau perempuan bagaimana? Yakinnya aja. Jam 12:15 kalau itu khatib duduk, kita yakin baca. Kalau kedengeran simak. Kalau kedengeran khatib simak. Kalau nggak kedengeran yakin aja. 12:15 khatib lagi duduk, baca ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni, ya Ghani, ya Mughni. Baca, habis itu selesai. Bib, nggak keburu, terusin aja. Terusin aja. Bib, khatib udah keburu naik, terusin sampai selesai. Insya Allah Allah buka pintu rezeki kita yang banyak, yang berkah, yang halal. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka malam ini ya Ghani, ya Mughni, Aghnini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha bi'atil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wasallim. Baca semua sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
وصحبه وسلم. Sekarang kita minta di malam Jumat, kita minta kepada Allah. Kita baca doanya Abu Nawas, tahu? Ya, mudah-mudahan doa ini terhitung taubat kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan berkah doa ini kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita izin untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah. Ila sulil firdausi a'la walakwa naril fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil ilah. Wahai Rabbi, sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Tapi sungguh ya Rabb, kami tidak ingin masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka dari itu ya Rabb, terima taubat kami ini ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi ya Rabb. Ila sulil firdausi a'la walak wa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirun dzambil azimi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terakhir ada doanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini seorang wali min awliyaillah. Hidupnya nggak pernah buang-buang waktu Bapak Ibu. Hidupnya nggak pernah buang-buang waktu. Hidupnya ini selalu di dalam 24 jam ini ibadah kepada Allah. 24 jam beribadah terus kepada Allah. Mengikuti jejak datuknya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan hukumnya apa makan? Mubah. Makan hukumnya mubah. Beliau lagi makan, saat udah mau makan, beliau berpikir, ini kalau saya makan saya buang-buang waktu katanya. Ini saya makan, saya buang-buang waktu. Dipanggil adik. Tolong bacain kitab biar nih kuping tetap mendengar ilmu katanya. Masih dia tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah karena mendengarkan Beliau adalah seorang wali kutub, wali besar, wali masyhur yang menciptakan qasidah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij alal, yang menciptain beliau. Ziarah magam, ziarah kubur, ada Salamullah ya sada minar rahman ya syakum ibadallah jinakum qasadnakum talabnakum. Beliau juga yang menciptakannya. Mudah-mudahan berkah dari wali min auliyaillah yang terus pernah dibacakan oleh mereka, insya Allah kita juga mendapatkan manfaat dari apa yang telah mereka ciptakan, sehingga kita dijadikan sebagai hamba yang taat, yang saleh. Amin ya rabbal. Dan Allah pandang kita dengan kasih sayang. Amin ya rabbal. Ya arhamar rahimin, ya Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim,
يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا